bukan sebagai suatu hal yang harus dikerjakan oleh seseorang dan tidak melakukan hal tersebut, maka akan memperoleh sanksi. Ya, jadi kewajiban sebagai suatu hal yang harus dikerjakan. Jadi wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, akan mendapat sanksi atau hukuman. Berikut hak yang terkandung dalam pasal-pasal. Bisa dilihat yang tabel yang kemarin. Jadi, ada yang tahu bunyi pasal 27 ayat 2? Katanya. Oke. Berapa? Yang keras. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupannya layak pekerjaan. Ya, berarti itu termasuk hak. Jadi kita berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu pasal 27 ayat 3. Oke, aman. Setiap warga negara berhak dan wajib ikutserta dalam upaya membela negara. Ya, jadi kita memiliki hak untuk upaya pembelaan negara. Apa saja sih upaya pembelaan negara? Ya, belajar itu juga termasuk kita dalam bela negara. Pasal 28, ada yang ingin membacakan? Oke, Dimas. Pasal 28 yaitu kemerdekaan kemerdekaan dan bersyukur memperolehkan kepentingan dari pemerintah dan sebagai kebijakan undang-undang. Ya, jadi kita itu berhak untuk berkumpul, bertukar pikiran. Baik itu secara lisan maupun tulisan. Lalu untuk kewajiban. Kewajiban ada pasal 28J ayat 1. Ada yang ingin membacakannya? Kapan? Selain Dimas. Selamat. Ada yang ingin? Oke, Garda. Yang keras, Mas. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, 28C ayat 1. Jadi kita wajib menghormati atap sesama, satu dengan yang lainnya. Kita itu harus menghormati. Menghormati di masyarakat. Jadi kita harus menghormati seseorang di masyarakat. Lalu pada pasal 30 ayat 1, siapa yang mau membacakan? Selain oke, Alvito, yang keras. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Usaha kita apa dalam mempertahankan dan keamanan negara? Ayo angkat tangan. Seperti mencintai produk dalam negeri. Terus mempromosikan budaya
Ya, berikut contoh gambarnya. Karena tidak terdengar, kita lewati saja ya. Nanti PPT-nya akan saya kirimkan ke ketua kelas. Oke, berikutnya yaitu pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian norma adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk atau tolak ukur untuk menilai sesuatu, pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Berikut norma menurut para ahli. Oke, kita baca yang John J. Macionis. Ada yang ingin membacakan? Oke, Mas. John J. Macionis, norma adalah aturan-aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu sebuah perilaku anggota-anggotanya. Ya, menurut John, norma itu adalah aturan dan harapan-harapan masyarakat yang memandu sebuah perilaku anggota-anggotanya. Berikut jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma apa? Agama,
Ya, sudah. Enggak. Oke. Tujuan dari norma itu dibuat adalah norma diperlukan agar interaksi antar manusia berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi, tolong menolong dalam kebajikan. Norma menjadi harapan agar hidup dapat berjalan secara harmonis, tidak saling membenci dan bermusuhan. Terbaca ya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kan untuk norma kan ada norma agama, norma masyarakat, norma masyarakat dan norma nah, kalau saya itu atau baru merasa pakai setelah ya norma kebiasaan itu yang norma kebiasaan atau itu Oh iya. Jadi ya karena kan memang kalau di internet itu dasar bahan-bahannya itu lebih luas dan lebih banyak gitu ya. Nah kalau mungkin 4 ini itu sebagai dasarnya, intinya itu ada 4, nanti bisa dijabarkan lagi gitu. Oke, baik. Sekarang ada yang ingin menyimpulkan? Oke, Abi maju ke depan. Yang keras ya. Iya, silakan. yang pertama ada materi pertama yang disampaikan oleh Kak Utari yaitu tentang ada kewajiban. Dari kewajiban ini berbeda. Nah, sendiri ini adalah sesuatu yang sudah kita dapatkan sejak lahir dan ini semua orang itu pasti dapat walaupun kita sudah dalam kandungan kita sudah memiliki hak sendiri. Misalnya bagi seorang bayi itu dia itu harus diberikan kasih sayang oleh orang tuanya dan hak warga negara, hak di lingkungan sekolah, hak di masyarakat dan lain-lain. Itu adalah hak. Terus untuk yang kewajiban sendiri, nah bedanya hak itu kan satu hal yang wajib didapatkan oleh orang lain. Dan kalau misalnya kewajiban, sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan oleh orang lain. Nah, kewajiban itu sendiri, misalnya kayak kewajiban, misalnya kalau kewajiban untuk melakukan ibadah itu kewajiban agama dan kewajiban untuk membantu sama lain kayak misalnya di sekolah kewajiban untuk mengerjakan tugas dari guru dan lain sebagainya. Nah, untuk upaya pembelaan negara kita harus melakukan upaya pembelaan negara itu dari diri kita sendiri. Misalnya kita harus mencintai produk-produk budaya Indonesia atau budaya dalam negara kita sendiri dan kita harus mempromosikan berbagai macam budaya-budaya kita ke media sosial agar budaya-budaya Indonesia ini bisa menjadi lebih dikenal oleh masyarakat lain di luar negeri dan sebagainya. Nah, untuk materi tentang norma ini dibagi menjadi 4. Nah, pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan satunya lagi yaitu norma hukum. Nah, norma agama ini adalah salah satu norma yang berkaitan tentang agama. Nah, kita semua memiliki agama masing-masing dan itu harus wajib dilaksanakan bagi kita yang memiliki agama. Misalnya agama Islam, kita harus wajib sholat dan melakukan suatu perintah-perintah yang berhubungan dengan agama kita sendiri. Untuk yang norma kesusilaan adalah norma yang berdasarkan hati nurani kita. Misalnya ada nenek kita yang pengen nyebrang di jalan, kita harus bantu. Nah, itu adalah berdasarkan tentang hati nurani kita dan kebaikan kita. Nah, untuk yang norma kesopanan, norma yang berkaitan tentang sikap kita, bagaimana cara kita menyikapi orang-orang di sekitar kita dengan cara yang sopan, misalnya bertutur kata yang lembut kepada guru, saling kepada orang tua sebelum pergi, dan hal-hal yang berkaitan tentang kesopanan. Nah, terus yang terakhir ada norma hukum. Nah, norma
salah satu contoh yang termasuk dalam agama. Mungkin segitu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abiu yang mau menyimpulkan, menarik kesimpulan pada pelajaran pada pagi hari ini. Oke, Ibu akan tutup materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.